Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eren Tegar, NIM 10584113023. Di sini saya akan membuat video tugas final saya, itu tentang menjelaskan materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Materi pertama itu ada introducing yourself, itu memperkenalkan diri. Itu untuk menyampaikan informasi dasar tentang kita secara singkat dan jelas, mulai dengan menyebutkan my name, age, my address, studi atau my major gitu. Materi kedua itu ada describing object or thing. Itu adalah proses untuk menggambarkan karakteristik dan sifat-sifat suatu benda secara rinci dan jelas. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang deskriptif untuk menjelaskan berbagai aspek benda tersebut, termasuk shape, size, color, tekstur, material, function, and other relevant qualities gitu. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran mental yang akurat kepada pendengar atau pembaca, seolah mereka dapat melihat atau menyentuh benda itu sendiri. Materi ketiga itu ada telling the time, adalah keterampilan penting dalam komunikasi sehari-hari dalam bahasa Inggris. Waktu biasanya dinyatakan menggunakan sistem 12 jam dengan penambahan AM untuk waktu antara tengah malam hingga siang hari dan penggunaan PM untuk waktu antara siang hingga tengah malam. Cara umum untuk menyatakan waktu dengan menyebutkan jam terlebih dahulu diikuti oleh menit. Misalkan jam 3:30 itu dibaca 30 atau half past 3. Untuk waktu tepat pada jam tertentu cukup sebutkan angka jamnya diikuti dengan o'clock. Contohnya jam 11.00 itu cukup dengan menyebutkan 11 o'clock. Untuk istilah khusus seperti quarter past atau 15 menit lewat, atau quarter to atau 15 menit menjelang jam berikutnya, dan half past atau 30 menit lewat sering digunakan gitu. Pentingnya juga untuk memahami ungkapan informal seperti 5 to atau 10 past yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Untuk materi keempat itu adalah personal pronoun. Itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang, benda dalam kalimat, menghindari pengulangnya yang tidak perlu. Dalam bahasa Inggris, personal pronoun terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama itu ada subjek seperti I, you, he, she, it, we, they. Kategori kedua itu ada objek me, you, him, her, it, us, them. Kategori ketiga itu ada possessive adjective, itu my, her, your, his, her, its, or they. Kategori keempat itu ada possessive pronouns, itu ada mine, your, is, his, its, or theirs. Dan untuk kategori kelima itu ada relative pronouns, itu myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, dan themselves. Penggunaan personal pronoun itu yang tepat penting untuk kejelasan komunikasi dan tata bahasa yang benar, karena mereka harus sesuai dalam hal jumlah, itu tunggal atau jamak, dan gendernya itu ada masculine, feminim, atau netral dengan kata benda yang mereka gantikan. Untuk materi kelima itu ada describing people appearance, itu kemampuan untuk menggambarkan ciri-ciri fisik seorang secara verbal atau tertulis. Ini melibatkan penjelasan tentang various aspect of a person appearance, itu kayak including height, weight, a body shape, hair color, and style. A color, a facial shape, and other facial features such as nose, lips, or eyebrows. Deskripsi juga bisa mencakup karakteristik seperti warna kulit, seperti warna, tekstur atau tanda lahir. Pakaian dan aksesoris yang dikenakan seseorang juga bisa menjadi bagian dari deskripsi penampilan. Materi keenam atau materi terakhir itu adalah describing people personality. Itu melibatkan penggambaran karakter, sifat, dan perilaku seseorang yang membentuk kepribadian unik mereka. Ini mencakup berbagai aspek seperti temperamen, seperti calm or irritable, sikap terhadap orang lain itu friendly, shy, or assertive, cara berpikir itu kreatif, analytical or pragmatic, tingkat energi seperti active or quiet,
dan nilai-nilai yang dipegang sebagai honest, loyal, or ambitious. Deskripsi kepribadian juga bisa mencakup kebiasaan, preferensi, atau cara seseorang merespon berbagai situasi. Penting untuk menggunakan kata sifat yang spesifik dan memberikan contoh perilaku yang menunjukkan sifat-sifat tersebut. Itu saja tadi penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.